Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bapak Ibu sekalian yang baru saja bergabung dengan kita semua. Selamat bergabung kembali di materi malam ini, episode 25. Bapak Ibu sekalian, untuk materi malam ini akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Kurniawan Ilyas, dengan judul materi yaitu Audit Uji Tarik Besi Beton. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita persilakan kepada narasumber kita untuk membawakan materi malam ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Aziza. Materi malam ini audit uji tarik besi beton ini salah satu mata kuliah saya ya. Salah satu mata kuliah saya di teknik sipil, menghitung berapa sih nilai uji tarik ya, uji tarik besi beton atau untuk besi penulangan itu sendiri ya dalam sebuah struktur pekerjaan konstruksi. Jadi saya mengantarkan salah satu materi ini berkaitan dengan juga bagaimana sih kita melakukan pemeriksaan sebuah besi, ya, di mana besi itu yang dipakai merupakan bagian dari sebuah struktur pekerjaan konstruksi, diantaranya pekerjaan-pekerjaan struktur slab, kolom, dan seterusnya ya. Baik, uji kuat tarik baja beton ya. Pembahasannya, dasar hukumnya, kriteria, proses pengujian, dan perhitungannya. Kita lihat kalau bicara uji tarik besi beton ini, kita lihat di peraturan Presiden ya 12 tahun 2021 di pasal 4 huruf A ya, bahwa setiap barang dan jasa yang dibelanjakan itu harus dapat diukur dari aspek apa? Aspek jumlah. Aspek jumlah akan berkaitan dengan berat jenis besi. Kalau ketika kita melakukan audit suatu pekerjaan konstruksi yang di mana di dalamnya ada volume sebuah besi dalam struktur, misalnya struktur kolom atau slab itu sendiri atau balok, ataupun juga pondasi seperti pondasi profile, maka ketika bicara auditnya, maka kita harus merujuk di Perpres 12 ya tahun 2021. Artinya apa? Uang yang dipakai, uang yang dibelanjakan harus sesuai dengan aspek jumlah, kuantitas ataupun volume gitu. Nah, kalau untuk besi dia volumenya dia kilogram. Jadi besi itu volumenya kilogram. Selanjutnya di aturan yang sama juga bersambung bahwa uang yang dibelanjakan juga harus sesuai dengan aspek mutu, atau kualitas. Nah, saya menarik sebuah mata kuliah teknik sipil ya yang saya geluti, yaitu kita lihat aspek mutu sebuah besi, gitu. Besi, baik itu besi polos atau besi ulir itu sendiri ya. Maka dasar hukumnya kita lihat di SNI 072529 1991 tentang kuat tarik baja beton. Yang kedua kita lihat di SNI 8389 2017 cara uji tarik logam SNI 07 ya 0408 ini telah diubah ya dengan SNI 8389 2017. Termasuk juga SNI 2052 2017 tentang baja penulangan beton. Disinilah SNI kita akan kelihatan bahwa
ada 4 regulasi, kurang lebih 3 ya, karena yang 07, 04, 08, 09 itu sudah diperbarui dengan 83, 89 2017 tentang cara uji tarik logam. Jadi besi beton ini kategori logam ya. Nah, kita lihat terminologinya ya, istilahannya. Ya, baja beton ini adalah baja yang digunakan sebagai penulangan konstruksi beton bertulang. Ya. Nilai kuat tarik leleh adalah besarnya gaya yang ditarik, ya, yang bekerja pada suatu benda uji yang mengalami leleh pertama. Jadi nilai kuat tarik putusnya ini adalah besar gaya tarik maksimum yang bekerja pada suatu benda uji putus. Jadi pada saat pengujian di sebuah lab ya, tentu kita harus pastikan bahwa ketika melakukan uji tarik di sebuah mesin yang disebut tensile test, maka kondisinya harus putus. Nah, disitulah kita melakukan pengukurannya. Nah, kriteria uji ya tarik itu sendiri kita lihat di SNI ya, SNI 2017 ini. Kriteria ini ya tentang baja tulangan beton. Jadi SNI 252 ini 2017. Kalau untuk kelas baja tulangan ya, jadi kita ketahui yang sering dipakai di pekerjaan konstruksi itu khususnya bangunan ya, bangunan yang sering digunakan besi tulangan ini atau baja tulangan adalah bangunan gedung, termasuk juga jembatan. Jadi BJTP ini ya, BJTP baja tulangan besi polos. Ya, tentu ketika kita membangun rumah ya, tentu kita lihat ya, sering kita pakai menggunakan BJTP ya, besi polos. Ada juga ya pekerjaan, misalnya pekerjaan gedung di mana kalau untuk umumnya di lantai 2 itu menggunakan baja tulangan beton sirip atau besi ulir ya. Jadi kita bisa lihat ya nanti di bagaimana kriterianya. Jadi ada kriteria ya, ada kriteria kuat luluh atau leleh ya. Nah, jadi pengujian ini sebenarnya diserahkan kepada mesin ya, mesin tensile test. Jadi mesin tensile test inilah yang akan menguji baik itu besi polos maupun besi ulir atau sirip sendiri. Ya, dari tensile test akan kelihatan, akan terprint out itu hasil ya, hasil uji tariknya. Jadi secara digital sesungguhnya akan kelihatan ya kriteria untuk besi, misalnya besi polos ya, BJTP ya, berarti MPa-nya minimal 350 sendiri. Nah, kalau untuk besi ulir ya atau sirip sendiri ya, misalnya BJTS 42B ya, ini ada ukurannya. Nah, untuk mengetahui ini kan ada pembacaan di komputerisasi di manometer minimal uji tarik itu sendiri. Jadi pemeriksa ya hanya melihat ya apakah kriteria ini sudah dipenuhi berdasarkan dokumentasi yang disampaikan oleh PPK ya, termasuk juga yang disajikan oleh PPK sebagai bukti pertanggungjawaban bahwa besi baja tulangan ini tentu sudah melakukan uji tarik itu sendiri. Ya, jadi ini SNI 2017 tentang uji tulangan. Nah, bagaimana sih kita mengetahui ya? Jadi kita mengetahui, saya ambil 2 jenis ya, konstruksi. Ya, pertama gedung ya. Bangunan konstruksi itu pertama gedung, yang kedua jembatan. Nah, 2 bangunan ini ya, yang kita ketahui
secara material ya, secara material penggunaan besi atau besi polos atau besi ulir itu sendiri sangat vital ya, sangat vital karena bagian dari sebuah struktur ya, struktur di pekerjaan konstruksi. Termasuk juga bagaimana, termasuk bagian dari spesifikasi teknis yang dilaksanakan oleh kontraktor, termasuk juga menjadi tanggung jawab dari pengguna anggaran ataupun pejabat pembuat komitmen. Kita ketahui bahwa besi baja sirip ini atau ulir ini kalau untuk gedung itu dia minimal 2 lantai. Minimal 2 lantai. Kalau untuk besi baja polos itu ya lantai 1 sudah cukup. Ya, lantai 1 sudah cukup. Jadi dimensinya minimal 2 lantai. Nah, tentu sebagai pemeriksa harus melihat di posisi bahwa dimensi untuk gedung untuk ini BJTS ini itu baja sirip ya, atau besi sirip ya, atau ulir itu sendiri minimal 2 lantai. Jadi setidaknya ketika kita melakukan review HPS ya, tentu kan ada spesifik, ada uraian pekerjaan yang dimana di analisa harga satuan pekerjaan itu ada namanya analisanya ya, di mana terdiri dari pekerja, terdiri dari material termasuk peralatan. Nah, spesifikasi teknis bagian dari material. Untuk itu sebenarnya ya, kita lihat ya, material besinya ya, dan penggunaan bangunannya untuk apa. Nah, kalau untuk dimensinya tentu kita lihat minimal lantai 2 ya. Jadi untuk gedung secara teknisnya itu adalah minimal lantai 2. Nah, bagaimana strukturnya? Nah, kalau gedung ya, kita ketahui gedung ya, pasti ada pondasi. Pondasi ada 2 jenis ya, yang kita ketahui, pondasi dangkal dan pondasi dalam. Nah, kalau untuk penggunaan besi sirip ini ya, kita ketahui ya, dia jenis pondasi dalam ya, pondasi dalam. Seperti apa pondasi dalam itu? Salah satunya pondasi dalam itu yaitu bor pile ya, bor pile ataupun beton pancang tersendiri. Selanjutnya bisa kita lihat juga di slope-nya ya, slope. Jadi selain pondasinya ada juga slope. Nah, atau T-beam. Nah, kalau T-beam ini perlu kita ketahui ada perbedaan antara slope dan T-beam. Kalau T-beam ya, dia volumenya, dimensinya penulangan atau rakitan atau penulangannya dia lebih besar daripada slope ya. Yang kedua, T-beam ini dia terletak di atas ya. Dia mengikat ya, mengikat antara pondasi apa namanya? Antara pondasi atau struktur kolom sendiri. Selanjutnya kalau kita ketahui ya, besi ulir itu sendiri kita lihat ya, dia masuk di kolom dan balok ya. Itulah salah satu struktur di apa namanya, di gedung ya. Jadi tentu kita kenapa pasangan ini bukan sebagai struktur, memang dia tidak memikul beban ya. Yang memikul beban ini adalah ya, pertama balok, kolom, slope atau pondasi. Nah, bagaimana dengan besi polos itu sendiri? Ya, besi polos itu sendiri, ya, pertama dimensinya lantai 1. Ya, tentu besi polos juga berguna ya untuk struktur. Nah, tentu bagaimana kita melihat auditnya? Nah, untuk auditnya, nah kita lihat dokumennya, apakah sesuai dengan standar SNI 1726. Nah, 1726 ini adalah standar SNI untuk bangunan gempa dan non gempa ya. Nah, kalau untuk standar SNI 2847 ini dia untuk bangunan ya, bangunan struktural ya, secara umum dia bangunan struktural. Itu akan kelihatan penggunaan apakah
yang lantai 2 ataupun yang lantai 1 ini menggunakan ya besi, baja, polos atau sirip atau ulir itu sendiri ya di dokumen SNI 1726 2019 termasuk SNI 2847 2019. Nah, bagaimana dirinya? Tentu kita lihat ya hasil ujinya ya, hasil uji struktur minimal lantai 2 itu ada uji tariknya ya, uji tarik atau letungnya. Nah, uji tarik ini kita bagian dari pengujian terhadap mutu. Ya, jadi tentu kita sebagai pemeriksa hanya menyerahkan saja hanya melihat bagaimana hasil uji di tensil test. Nah, jadi tensil test ini ada sebuah alat yang melakukan pengujian uji tarik tersebut ya, termasuk uji lekung. Nah, di jembatan. Nah, kalau di jembatan kita ketahui ya kalau dimensinya ini, ya, dimensinya untuk besi ulir atau besi sirip ini sendiri ya bentangan di atas 5 meter ya, di atas 5 meter. Yang kedua beban ya, beban ini ada 2 jenis beban ya di bicara struktur itu. Ya, beban ada 2 ya, beban mati dan beban hidup. Beban mati apa? Yaitu yang struktur itu sendiri ya, itu beban mati karena yang akan memikul beban itu ya selain fondasi ya struktur yang paling atas ya kayak pilkap, abutmen, pilar dan lain-lain dan menyalurkan ke tanah gitu. Makanya syaratnya untuk beban hidup minimal 5 ton ya. Jadi artinya apa? Kita harus memastikan bahwa kendaraan yang melintas di atas jembatan itu ya yang sehari-hari berdasarkan survei atau perencanaan teknis itu sendiri yang ya harus di atas 5 meter ya, sehingga dia harus memakai jika di atas 5 meter 5 ton ya jika memakai secara teknisnya jika memakai untuk besi sirip itu sendiri, besi pelangan. Salah ya, ini harus di bawah 5 meter ya. Saya ubah. Nah, bagaimana dengan besi polos itu sendiri ya, besi polos nanti saya buat dulu ya. Nanti lupa kita penguahannya. Oke. Yang kedua saya ubah lagi beban ya, di bawah nih. Oke, saya share lagi. Ya, kalau untuk untuk besi polos ini ya bentangan jembatan itu ya 5 meter ya. Jembatan tempuan sederhana, ya, beban kendaraan yang melintas di atasnya itu ya khususnya kendaraan itu adalah beban hidup ya. Jadi catatan itu kendaraan itu beban hidup sedangkan konstruksinya adalah beban mati. Jadi beban hidupnya itu di bawah ya atau sendiri. Bagaimana strukturnya? Nah, kalau jembatan kita ketahui ya, kalau untuk besi polos, besi ulir itu sendiri, ya gelagar, box, rangka, cantilever, pelengkung, gantung ya. Sedangkan bawahnya, struktur bawahnya ini kita ketahui bahwa jembatan ada 2 jenis strukturnya, ya struktur atas ya, maupun struktur bawah. Nah, struktur bawah ini pilkap, abutmen, pilar, pylon atau angkur ya. Nah, selanjutnya kalau bicara tentang jembatan untuk perencanaannya ya dengan menggunakan besi polos maka ya seperti gelagar, plat, lantai jembatan, pilkap, abutmen atau pier ya. Kita ketahui ya pier ini berada di antara 2 abutmen. Nah, bagaimana kita pengujiannya ya? Juga pengujiannya ya kita lihat dokumen SNI-nya tentang jembatan ya. SNI jembatan 1725 2016. Termasuk juga
RSNI-nya P12 tahun 2004. Jadi itu tentang kode auditnya ya. Nah, bentangannya kalau ya tentu kalau untuk pekerjaan ya, pekerjaan di atas 5 meter bentangannya pasti kita lihat, kita minta ya uji tariknya dan uji lekungnya itu sendiri. Jadi itu bagaimana kita memastikan spesifikasi itu tercapai atau tidak. Nah, oh ya ini ya. Jadi ini istilah-istilah ya, istilah-istilah dalam sebuah simbol ya, simbol di pengujian tariknya ya, tariknya juga ketebalan dan seterusnya ya. Inilah standar teknis ya, standar teknis yang kita menjadi parameter ya. Jadi pemeriksa sebenarnya bisa melihat saja ini. Ya. Jika DO ya, DO apa? DO tadi DO ya diameter di waktu sebelum pengujian ya. Jadi jika diameternya 6, 8 dan seterusnya ya tentu mata percobaannya RO-nya ya. RO akan kita lihat apa yang panjang ukuran awal. Jadi panjang ukuran awal itu kita lihat. Jadi ini harus tertuang ya, tertuang di standar teknis dalam laporan ya. Jadi ini sudah standar. Jadi sisa kita lihat saja untuk jenis diameter posisinya itu bagaimana sesuai dengan hal demikian ya. Jadi kita cuma membandingkan apa yang menjadi standar teknis atau standar teknis dalam kontrak dengan realisasi di lapangan hasil pengujian uji tarik itu sendiri. Nah, bagaimana sih sebenarnya ada apa namanya kita ingin mengetahui ya, apa namanya ketika kita melihat benda ujinya, tentu ya kita lihat ya. Saya kira rumusnya gampang sekali. Kita lihat ya, kita lihat berapa milimeternya ya, dimensi milimeternya, panjangnya, AL ya, AL A yang bagi LO ya, panjang mula-mula dikali 100%. Sama juga yang panjang dibagi luas penampang dikali ya N-nya Newton per milimeter persegi itu sendiri. Ya, jadi itu apa namanya dokumen yang harus kita minta kepada kontraktor, termasuk juga kepada PPK itu melihat bagaimana hasil pengamatannya dibandingkan dengan hasil lab itu sendiri. Nah, tentu yang mula-mula ya kita harus minta dokumentasinya tentang segmen itu sendiri ya, hasil pengukurannya ya berapa meter. Ya. Nah, selanjutnya kita melihat neraca digital berapa massa besinya gitu. Jadi massa besi juga sangat penting bagian dari dokumen pertanggungjawaban itu sendiri ya. Nah, ini tensil tesnya ya. Ini tombolnya tensil tes ya. Ini tombol 100 kN. Akhirnya ini tensil tes. Akhirnya ini jepit ya. Ini apa namanya? Tensil tes yang menjepit ini di sini, ini yang menjepit. Dan akan menarik ya. Pakai hidrolit ini sampai besi itu kurus atau putus. Nah, ini mula-mula siap putus ya. Jadi tentu sebagai pemeriksa yang di luar dari teknik itu sendiri, tentu hanya dari teknik sipil misalnya, ya tentu hanya melihat saja mana dokumentasinya, ya. Dokumentasi hasil pengujiannya. Ya, ginilah kondisi ya. Mula-mulanya dia bersama. Ketika dia uji tarik, maka dia akan mengecil dan menipis dan memanjang. Gitu. Ya, tadinya panjangnya di sini, ya dia akan memanjang karena ada apa namanya pengecilan di tengah ya berdasarkan ini dijepit, ya, ada pengecilan di tengahnya itu sendiri. Jadi uji tarik itu sisa kita melihat hasil lab saja yang sudah dilakukan oleh teknisi lab itu sendiri yang sudah bisa di print out ya. Yang kedua adalah tadi berdasarkan pengamatan, yang ketiga dokumentasi. Jadi uji tarik itu, namun standarnya adalah ini ya standarnya. Jadi yang kedua adalah tadi untuk jenisnya ya, untuk
diskusinya, spesifikasi teknisnya, ya dia berdasarkan apa? Ya berdasarkan dimensi dan struktur. Dimensinya ya kalau untuk gedung ya lantai 2 minimalnya. Jadi kalau lantai 1 ya itu bagian dari pemborosan, ya karena beban struktur itu paling itu khusus bangunan saja atau benda-benda di atasnya, termasuk atap misalnya, tidak ada beban yang cukup untuk kalau untuk besi ya untuk besi sirip itu sendiri ya. Kalau tadi untuk lantai 2 tentu kita lihat ya mulai dari pelat lantai untuk lantai 2, kolom, slab dan beban di atasnya ya sendiri. Itu yang bisa saya sajikan, saya serahkan kepada moderator. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, itu materi yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk mengajukan pertanyaannya di kolom chat atau bisa raise hand untuk berdiskusi dengan narasumber. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan pertama ini sudah ada dari Bapak Nurhalis SE. Untuk pertanyaan dari Bapak Nurhalis SE, yaitu untuk bangunan jembatan batasan pemakaian gelagar plat, adakah standar beban untuk jembatan tol, Pak? Maaf Pak, masih ter-unmute Pak. Ya kalau kita ketahui ya, kalau gelagar beton itu kan ada beton pelatakan, ada gelagar beton pelatakan ini tipe 1 dan box ya dengan bentangan ya 16 sampai 16 sampai 40 meter ya. Itu ya. Ada juga gelagar beton bertulang ya dengan tipe T. Ada juga tipe T-nya gitu dengan 6 sampai 25 meter. Ada juga gelagar komposit ya tipe 1 yang box bentangan 20 sampai 40 meter ya. Jadi ada banyak tipe ya untuk tipe struktur atas ya. Struktur atas. Nah, bagaimana jika untuk pekerjaan tol ya? Kalau untuk kita lihat dulu ya, kita lihat dulu tol jembatan ya. Kita lihat dulu panjang tol ini kan kita lihat dari tipe panjangnya mungkin ya. Saya tahu nanti yang paling pasti adalah dilihat dari tipenya ya, tipe bentangannya ya. Kalau beton bertulang itu tipe T ya. Kalau beton gelagar beton bertulang itu tipe T. Bentangannya 6 sampai 25 6 sampai 25 meter. Kalau beton peletakan itu dan boxnya itu 16 sampai 40 meter. Kalau beton komposit dia tidak standar. Boxnya itu bentangan 20 sampai 40 meter. Jadi kalau berkaitan dengan pertanyaan Pak Nurholis ya, tentu standar beban tol ini tentu kita harus lihat ya. Kita harus tetap melihat ya tentang bebanan. Apa kita lihat? Salah satunya adalah rata-rata kendaraan yang melintas. Kalau di kendaraan yang melintas, yang kedua ya rata-rata berapa ton ya maksimal ya kendaraan yang melintas di atas tol tersebut ya, sehingga akan berkaitan dengan berapa bentangannya ya. Jadi itu yang paling pasti ya, tapi itu harus dihitung kembali Pak, karena untuk menghitung beban itu beban itu ada dua ya, secara umum beban hidup dan beban mati ya. Beban mati itu kondisi existing tentang bangunan itu sendiri, sedangkan beban hidup adalah kendaraan, angin ya, itu termasuk beban, termasuk juga
pejalan kaki atau benda-benda yang berdiri di atas itu sendirinya. Jadi kalau bicara beban itu sangat kita lihat, kita akan tetap hitung tentang struktur tanah ya. Contoh yang jembatan apa ini? Rangka baja atau yang pratekan atau pracetak itu tidak sesederhana dengan berdasarkan tipenya yang saya sebutkan tadi ya. PT ya, ada komposit, tidak sebegitu, harus dihitung secara apa namanya, semua komponennya ya, semua komponennya. Jadi perlu perhitungan lagi ya tentang yang penting ada data teknis dulu. Yang paling data teknis apa? Itu data teknis yang berkaitan dengan kendaraan, berkaitan dengan jumlah apa namanya kendaraan yang melintas, berapa ton ya kendaraan yang melintas, berapa nilai beban ya, nilai beban sebuah konstruksi sendiri. Nah, kalau di teknik sipil ya kebetulan mata kuliah sudah lewati ya mekanika rekayasa ya, merek 2, tentu pembebanan itu harus dihitung dari aspek itunya dulu ya, dengan metode Cremona itu sendiri. Demikian Pak Nurholis. Silakan Pak Tri mungkin. Baik Pak, Waalaikumsalam Pak, sehat Pak Kur. Waalaikumsalam. Ya, baik kan Pak Tri. Ya, makasih Mbak Ziza. Pak, saya kan ada paket tender pemasangan lift. Yes. Nah, itu pemasangan lift itu dia itu menggunakan gedungnya itu udah sekitar lebih dari 10 tahun. Belum terpasang liftnya, tapi rumah cangkang liftnya ada. Nah, ketika diskusi dengan timnya PPK, bahwa memang saya menyarankan perlu diadakan namanya forensik, ya Pak ya, forensik bangunan, maksudnya untuk cangkangnya apakah memang masih layak. Kalau melihat dari waktunya sih memang sepertinya tidak layak. Nah, pertanyaannya yang jadi kendala dan permasalahan adalah apakah saya sebagai pokja bisa menilai kedalaman hasil itu melalui uji betonnya ini Pak. Nah itu bagaimana sih Pak langkah-langkahnya Pak, saran dan masukan Bapak nih untuk kita nih menerima itu, walaupun secara kertas kita pasti percaya aja ya Pak, karena memang background saya bukan di sipil gitu kan, jadi biar nggak terlalu digampang dibohongin lah gitu ibaratnya, karena kan pasti rencananya akan bilang udah Pak, udah hasilnya udah bagus gitu, siap bisa dipakai, atau kita perlu perombakan dengan biaya sekian nih. Langkah-langkahnya apa nih Pak biasa Pak Guru? Begini, makasih Pak Guru. Ya baik, terima kasih Pak Ria. Jadi memang kondisinya memang lift itu ya belum terpasang ya? Belum Pak, belum terpasang. Tinggal cangkangnya saja tapi memang Ya. yang sudah di fondasinya. Yang kedua juga kan apa namanya fondasinya yang menopang lift itu kan sudah berumur 10 tahun ya? Iya betul Pak. Nah itu kalau atas kondisi itu sebenarnya maka pertama kan kita lihat dulu ya beban fondasi yang dipasang itu apakah menggunakan bor pile atau pratekan ya atau pracetak. Nah kalau umumnya ya untuk lift ya yang saya pernah lihat umumnya itu lift itu fondasi yang dipakai itu akan memakai beton pracetak. Gitu ya. Entah ada juga yang pakai bor pile, ada juga ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah antara bor pile dengan beton cetak itu sendiri. Nah, bagaimana kita untuk menerima pekerjaan itu? Maka ya, langkah yang kita harus tahu dulu bagaimana perencanaan teknis dan pelaksanaan pada saat memasang fondasi ya yang berdiri untuk tadi naik turunnya lift itu sendiri ya, ataupun termasuk juga dengan kolomnya ya. Yang kedua adalah kalau untuk menerima atau tidak kita lihat dari kontraknya lagi berapa umur teknisnya yang sudah ditetapkan.
Ya, jadi Pak Tri tentu harus lihat dulu umur teknis yang ada dalam kontrak yang sudah ditetapkan oleh konsultan perencana atau perancangan. Yang ketiga adalah, kita harus melakukan pengujian. Ya, pengujian terhadap struktur tadi, baik itu struktur fondasinya maupun kolomnya yang akan menopang, akan menyangga, yang akan menunjang terhadap lift itu tadi. Nah, pengujiannya itu kalau sudah jadi umumnya dipakai palu beton ya. Mungkin Pak Tri pakai palu beton itu tidak cukup. Jadi saya sangat sarankan pakai namanya UPV test, Ultra Pulse Velocity Test, itu pertama. Yang kedua adalah misalnya pakai palu beton, pakai UPV, ya tentu kita lihat kondisi tanah, existing tanah Pak, apakah dia ada penurunan atau tidak. Kalau ada penurunan dari kondisi awalnya, yang tadinya kondisi awalnya ya, di atas elevasinya ya, di atas kita ukur berdasarkan apa permukaan jalan misalnya, dia menurun gitu. Maka tentu ya kita adakan perkuatan itu banyak macam ya, perkuatan itu. Ada melakukan injeksi Pak, injeksi itu ya dengan beton yang mix beton yang diinjeksi di tanah. Ada juga perkuatan itu dengan menambah struktur. Pokoknya kalau ada kolomnya itu di arah retak-retak, kita ganti saja yang baru, bukan dengan menambal ya. Umumnya kan biasanya kalau saya lihat itu kalau untuk perkuatan itu yang sudah strukturnya lama, mereka bisa memotong saja ditambah dengan besi tulangan, padahal itu salah. Ya saya diskusi itu salah. Itu. Begitu Pak Tri. Baik Pak. Jadi sebaiknya kalau mau di tender, kalau saya sarankan yang sudah umur 10 tahun itu belum dipasang-pasang, kita lihat kondisi existing tanah yang paling pasti. Karena itu yang akan menerima beban. Kalau tanahnya sudah turun, apalagi kita uji beton dia mengalami penurunan, tentu saya punya keyakinan bahwa pasti 1 tahun ketika sudah liftnya yang bebannya lebih berat itu akan dia turun, dia patah, dia roboh, dia macam-macam. Kalau saya sarankan itu dibongkar, ditender ulang pekerjaannya sendiri, boleh, tidak masalah. Berarti pekerjaan rumah cangkang liftnya itu sebaiknya memang ditender ulang ya Pak? Tender ulang dengan struktur yang baru ya, baru tanahnya, betonnya sendiri. Jadi dihapuskan saja sebagai aset misalnya ataupun sebagai pekerjaan, karena tentu kita lihat dulu dari kontrak awalnya ya, perencanaannya berapa tahun. Tapi kalau sudah tidak terpakai kondisi existingnya, jadi tidak hanya kita melakukan uji lab misalnya, uji pakai alat tes misalnya, cukup kita lihat pengamatan saja, apakah sudah kondisi retak-retak, berlumut, karena lumut juga sangat berpengaruh ya, termasuk juga existing tanah. Tapi umumnya dari pengamatan itu kita lihat tanah itu akan menurun Pak, ya karena memang tidak dirawat, tidak ada dan lain-lain. Itu sangat pasti itu yang sangat pasti terjadi gitu kalau bangunan itu tidak dipakai. Jadi tender ulang saja dengan pekerjaannya sama, dengan cara membongkar itu. Kalau asal ada persetujuan teknis dari konsultan ya. Iya. Masalahnya adalah ketika sudah ada persetujuan teknis dari konsultan, maka resiko itu kan berpindah konsultan berdasarkan keahlian atau kemampuannya. Iya betul. Itu sih sebenarnya, karena untuk cangkangnya atau fondasinya itu akan tetap diukur, harus ada namanya pengujian tanah lagi, sondir, ya berapa lagi kedalamannya, ya, karena pasti kan berbeda-beda lagi kedalamannya, boleh jadi ya. Itu termasuk juga ya tentang tanahnya itu sendiri. Itu sih sederhananya ya, sederhananya. Baik Pak. Terima kasih Pak Tri.
Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Pak Haji mungkin dari teknik sipil. Belum Pak, Dari teknik Terima sipil. kasih Pak. belum ada Pak. Pekerjaan biasanya kan pekerjaan landasan, biasanya gitu sih. Ada ya. Lift-lift di bandara mungkin. Itu pakai anu ya. Aman ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mungkin masih ada yang ditanyakan dengan narasumber kita untuk materi malam ini. Di mana untuk judul materi yang dibahas malam ini oleh Bapak Dr. Kurniawan adalah mengenai dengan audit uji tarif besi beton. Kebetulan ini mungkin adalah salah satu materi kuliah beliau di jurusan teknik sipil yang dijalani sekarang. Mungkin ada teman-teman dari teknik mungkin yang kasih masukan. Masih newbie lah, anak baru lah. Masih anak baru untuk mendikat, belum ada pengalaman yang panjang gitu terhadap hanya cuma referensi saja, membaca referensi. Jadi pakai perkaranya Pak Nurholis itu tipe-tipe ya, tipe-tipe gelagar. Sedangkan untuk beban itu memang harus dihitung secara paripurna ya, tidak hanya struktur saja, tapi tentang tanah ya. Mungkin sudah cukup kalau memang sudah. Baik Pak, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi dari peserta, ada yang disampaikan Pak terakhir closing statement-nya untuk materi malam ini? Terima kasih. Sebagai pemeriksa tentu tugas kita sebenarnya yang di luar dari teknik ya, luar dari teknik ini kan ada 3 macam ini. Dari sipil ya, ada dari orang struktur, ada transport, ada 4 ya, ada transportasi, ada tanah ya, struktur, transportasi, tanah dengan manajemen konstruksi. Untuk mengetahui tentang standar beban jalan tol misalnya, maka harus ada kerjasama ya, kerjasama ketiga ya, salah satunya ketiga yaitu transportasi, dari struktur sendiri dan tanah. Harus ada kerjasama untuk memastikan personil manajerialnya mereka itu harus ada 3 gitu. Jadi Pak Tri ya kalau mau tender nantinya, ya tentu personil manajerialnya atau konsultan perencananya itu Pak, itu harus 3 ya. Yang dari tanah, saat itu geoteknik ya. Kalau konsultan termasuk juga personil manajerialnya, kalau disyaratkan minimal 2 ya. 2 ya, biasanya kan ketentuannya kalau paket besar 2 ya. Iya Pak. Ya tentu geoteknik ya, geoteknik dengan dari struktur sendiri. Itu yang punya kompetensi terhadap kalau bicara beban ya. Demikian yang bisa saya sajikan. Maaf atas kekurangan. Kita masuk di materi besok ya dari Pak Mulyono ya. Saya serahkan kepada moderator dan teman-teman semua, Pak Tri, Pak Haji. Ya. Baik Pak. Ya baik Pak, terima kasih Pak untuk pemaparan materi malam ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu yang mengikuti materi malam ini. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya, yaitu insya Allah besok. Itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.